Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan part 2 atau bagian 2 tentang prediksi soal terbaru mata pelajaran PPKN kelas 11 penilaian akhir semester 1. Baik, langsung saja pada soal yang pertama. Asas demokrasi berfungsi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan negara sesuai dengan konstitusi. Di era reformasi, pembatasan dilakukan dengan memberdayakan daerah melalui sistem desentralisasi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Pembatasan kekuasaan yang dimaksud di atas dilakukan melalui titik-titik. A. Semua wewenang diberikan kepada pemerintahan daerah. B. Melakukan pemilihan Dewan Perwakilan secara tidak langsung. C. Memusatkan kekuasaan kepada presiden. D. Sentralisasi kekuasaan pada negara. E. Pelaksanaan otonomi daerah. Nah, jadi yang ditanyakan di dalam soal ini adalah tentang pembatasan kekuasaan. Nah, pembatasan kekuasaan dimaksud dalam asas demokrasi ini. Jawaban yang tepat adalah pembatasan kekuasaan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, jadi salah satu fungsi demokrasi ini adalah sebagai alat untuk membatasi kekuasaan negara. Nah, sebagai alat dalam membatasi kekuasaan negara ini, maka di era reformasi sekarang, maka pembatasan dilakukan dengan cara memberdayakan daerah melalui sistem apa? Melalui sistem desentralisasi. Nah, jadi pembatasan kekuasaan di negara dilakukan dengan pelaksanaan otonomi daerah, ya. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 22. Demokrasi liberal yang berlaku di Indonesia ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila karena titik-titik. A. Banyak bermunculan partai politik. B. DPR dan MPR hasil pemilu tidak terbentuk. C. Banyak terjadi pemberontakan. D. Tata kehidupan liberalisme makin berkembang. E. Persatuan terancam karena partai-partai hanya memikirkan kelompoknya. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, jadi pada masa liberal, demokrasi ini, peranan parlemen ini, akuntabilitas politik ini sangat tinggi, ya. Akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik, ya. Dan berkembangnya partai-partai politik, parpol. Nah, jadi sehingga menyebabkan apa? Sehingga menyebabkan terancamnya persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, ya. Yang E itu persatuan terancam karena partai-partai hanya memikirkan kelompoknya saja. Nah, jadi akuntabilitas politik itu sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik, sehingga pada masa demokrasi liberal ini peranan parlemen sangat muncul. Lalu akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik sehingga menyebabkan terancamnya persatuan karena partai-partai hanya memikirkan kelompoknya saja. Kita lanjutkan pada soal nomor 23. Pemerintahan yang baik dan demokratis adalah pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Guna terciptanya pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintahan adalah titik-titik. A. Melaksanakan apa yang menjadi program dalam kepentingan penguasa. B. Mendengarkan keluhan tanpa melaksanakan apa yang diinginkan oleh rakyat. C. Bekerja sama dengan masyarakat yang hanya menguntungkan penguasa. D. Melaksanakan program pemerintah yang pro penguasa dan kelompoknya. E. Melaksanakan program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, jadi yang ditanyakan di sini adalah salah satu cara yang tepat yang dapat dilakukan oleh pemerintah ini apa gitu, ya, kira-kira. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E, ya.
yaitu melaksanakan program-program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Nah, guna terciptanya pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, ya, pada kepentingan rakyat, maka salah satu cara yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah ini yaitu dengan cara melaksanakan program-program yang orientasi atau yang berpusat pada kepentingan rakyat, ya, bukan berpusat pada penguasa atau kelompok-kelompok tertentu. Kita lanjutkan pada soal nomor 24. Salah satu ciri pemerintahan Indonesia pada masa reformasi adalah A. Kekuasaan negara sangat terpusat pada presiden. B. Kebebasan menyampaikan pendapat di hadapan umum. C. Semakin tingginya pengawasan DPR terhadap pemerintah. D. Menteri bertanggung jawab pada presiden. E. Presiden sewaktu-waktu dapat dipecat oleh MPR. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, jawaban yang tepat adalah yang B, bahwasanya kebebasan menyampaikan pendapat di hadapan umum. Nah, jadi pada masa reformasi ini, ya, pada masa reformasi, kebebasan masyarakat dalam menggunakan haknya lebih terbuka dan meluas. Nah, jadi pengawasan terhadap pemerintah semakin dalam dilakukan oleh masyarakat. Jadi demokrasi ini tidak hanya menjadi identitas, tetapi diupayakan untuk diaplikasikan secara total. Masyarakat lebih kritis dan terbuka. Nah, jadi ciri pemerintahan Indonesia pada masa reformasi ini adalah kebebasan menyampaikan pendapat di hadapan umum atau di muka umum. Kita lanjutkan pada soal nomor 25. Berikut ini yang bukan termasuk sikap positif warga negara Indonesia terhadap Pancasila dalam kehidupan politik adalah A. Mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. B. Mengikuti pemilu dengan baik dan penuh tanggung jawab. C. Menggunakan hak pilih dengan jujur dan konsekuen. D. Menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum. E. Menghasut orang lain agar tidak menggunakan hak pilih. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, nah, di sini adalah yang ditanyakan yang bukan. Yang bukan apa? Yang bukan termasuk ke dalam sikap positif warga negara dalam penerapan atau aplikasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik. Jawaban yang tepat adalah mengumpulkan pendapat secara bebas dan oke, ini benar. Mengikuti pemilu yang dengan baik dan penuh tanggung jawab, oke, betul. Menggunakan hak pilih dengan jujur dan konsekuen. Menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum. Dan berarti yang kurang tepat adalah yang itu menghasut orang lain agar tidak menggunakan hak pilihnya. Kita lanjutkan pada soal nomor 26. Contoh tindakan bijaksana sesuai dengan demokrasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat adalah A. Bermusyawarah dengan pertimbangan baik buruk. B. Mempertimbangkan pendapat orang yang lebih tua. C. Menerima bahwa perbedaan pendapat memang ada. D. Hasil keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. E. Usul dan pendapat orang lain perlu dipertimbangkan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, kalau ini adalah penerapan demokrasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Contoh tindakannya, ya, contoh tindakan yang bijaksana. Jawaban yang tepat adalah, ya, jawaban yang tepat adalah hasil keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Nah, sesuai dengan nilai demokrasi Pancasila, ya. Dengan demokrasi Pancasila. Sesuai dengan demokrasi Pancasila bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan apa? Setiap keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, ya. Musyawarah mufakat untuk mencapai mufakat. Nah, jadi dapat dipertanggungjawabkan. Khususnya kepada apa? Yaitu kepada Tuhan
Yang Maha Esa. Jadi sekali lagi, contoh tindakan bijaksana sesuai dengan demokrasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat ini adalah hasil keputusan diambil dengan musyawarah dan mufakat. Nah, jadi hasil musyawarah atau hasil keputusan ini harus bisa dipertanggungjawabkan, yaitu kepada siapa? Yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 27. Contoh perlindungan hak asasi warga negara dalam bidang hukum adalah titik-titik. A. Semua warga negara wajib atas penghidupan yang layak. B. Semua warga negara bebas mengeluarkan pendapat dan pikirannya. C. Setiap warga negara mempunyai hak membela diri di depan pengadilan. D. Semua warga negara bebas menjalankan agamanya masing-masing. E. Keikutsertaan warga negara dalam pembelaan negara dijamin. Nah, kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, ini adalah perlindungan hak asasi manusia atau hak asasi warga negara, ya. Hak asasi warga negara dalam bidang hukum. Nah, jawaban yang tepat adalah ya, setiap warga negara mempunyai hak untuk apa? Membela diri di hadapan pengadilan selama itu benar, ya, dalam jalur kebenaran. Nah, jadi contoh perlindungan hak asasi warga negara dalam bidang hukum adalah setiap warga negara mempunyai hak membela diri di depan pengadilan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal nomor 28. Beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia berat belum dapat diputuskan perkaranya karena titik-titik. A. Intervensi dari pemerintah. B. Tidak memiliki bukti awal yang cukup. C. Minimnya hakim di Indonesia. D. Polisi dan jaksa belum bekerja dengan maksimal. E. Biaya pengadilan yang mahal. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, nah, di sini adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia ini yang berat, atau kasus HAM ini berat belum dapat diputuskan perkaranya karena apa? Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B, ya. Tidak memiliki bukti awal yang cukup. Jadi kurangnya bukti. Ya, bukti dan saksi-saksi dalam kasus pelanggaran HAM. Dalam kasus pelanggaran HAM ini HAM berat, ya, dapat menghambat jalannya proses persidangan. Jadi yang dapat menghambat proses persidangan ini karena apa? Karena kurangnya bukti-bukti dan saksi-saksi dalam kasus pelanggaran HAM ini. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 29. Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hal tersebut pengakuan Indonesia tentang HAM yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, titik-titik. A. Pembukaan. B. Pasal 28. C. Pasal 27 ayat 1. D. Pasal 28A. E. Pasal 28C. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, ya, jawaban yang tepat adalah yang pasal 28A. Jadi bunyi dari pasal 28A ini adalah bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya, ya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Dalam kehidupan sehari-hari, semua orang selalu melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan pihaknya. Namun, ada beberapa yang melalaikan hak dan kewajiban itu. Agar Indonesia menjadi lebih baik dalam melakukan hak dan kewajiban dengan baik, maka langkah yang paling tepat untuk dilakukannya adalah titik-titik. A. Mempertegas pihak yang berwajib. B. Menetapkan undang-undang yang lebih tegas dan tanpa pandang bulu. C. Melakukan penegasan terhadap pelaku pelanggaran hak dan kewajiban. D. Menanamkan kesadaran pada semua orang akan pentingnya melakukan hak dan kewajiban dengan baik dan benar. E. Memperbaiki susunan kepemimpinan negara dari pusat hingga daerah agar menjadi lebih baik dan bebas serta tegas, dan memperbaiki susunan masyarakat yang saling berkelompok. Nah, kira-kira
pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Jadi langkah yang paling tepat yang dilakukan dalam agar Indonesia menjadi lebih baik ya dalam melaksanakan atau bisa menyeimbangkan antara hak dengan kewajiban ini dengan baik tentunya, maka langkah yang tepat adalah yang mana? Ya, langkah yang tepat adalah dengan menanamkan kesadaran pada semua orang akan pentingnya melakukan hak dan kewajiban dengan baik dan benar. Jadi dalam kehidupan sehari-hari semua orang selalu melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan pihaknya, namun ada beberapa orang yang melalaikan hak dan kewajiban itu. Nah, agar Indonesia menjadi lebih baik dan melakukan hak kewajibannya dengan baik, maka langkah yang paling tepat untuk dilakukannya adalah dengan menanamkan kesadaran pada semua orang akan pentingnya melakukan hak dan kewajiban dengan baik dan benar. Nah, apa yang dimaksud dengan hak? Hak ini adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, atau kita peroleh. Didapatkan atau peroleh ya. Sedangkan kewajiban ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi antara hak dengan kewajiban ini harus seimbang, harus bisa menyeimbangkan. Jangan sampai mendahulukan haknya tanpa mendahulukan kewajiban. Jadi kita harus mendahulukan kewajiban, terus lalu kita bisa menuntut hak kita. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 31. Hambatan penegakan hak asasi manusia di Indonesia yang berupa prinsip sivil antara lain A. Masih lemahnya kesadaran hukum bagi masyarakat. B. Masih rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor pelanggaran hak asasi manusia. C. Hakim tidak dapat menentukan kesimpulan pelanggaran hak asasi manusia. D. Belum adanya jaksa penuntut yang berpengalaman dalam menanganinya. E. Lemahnya ekonomi masyarakat. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, nah jadi yang termasuk ke dalam hambatan penegakan HAM di Indonesia ini adalah karena masih rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor pelanggaran HAM. Nah, jadi sekali lagi yang menjadi hambatan ini salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya keberanian melapor pelanggaran HAM ini ya, masih rendah karena mungkin ada ketakutan atau trauma dan yang lain-lain. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 32. Semua peraturan perundang-undangan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Pernyataan tersebut mengandung pengertian tentang salah satu sifat negara, yaitu A. Memaksa. B. Mencakup semua. C. Monopoli. D. Berkuasa. E. Dominan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah? Ya, jawaban yang tepat adalah mencakup semua. Jadi mencakup semua ini bahwa negara memiliki seperangkat peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat ya. Mengikat tanpa terkecuali, yaitu bagi semua orang. Nah, apa saja sih sifat dari negara ini? Yaitu sifat memaksa, lalu yang kedua yaitu sifat monopoli, dan yang ketiga adalah mencakup semua. Nah, apa yang maksud dengan monopoli? Yaitu negara memiliki sifat monopoli dalam menetapkan tujuan sebagai tujuan bersama bagi masyarakat ya, yaitu memiliki sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama bagi masyarakat, tujuan bersama bagi masyarakat. Sedangkan disebut dengan mencakup semua ini, bahwasanya peraturan perundang-undangan ini dikeluarkan oleh pemerintah yang berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali ya. Kalau memaksa ini bersifat mengikat, terus juga memiliki seperangkat peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan negara dapat memakai kekuatan fisik secara legal melalui sifatnya, alatnya, atau seperti polisi, tentara, dan sebagainya. Ini adalah bersifat memaksa. Kita lanjutkan pada soal nomor 33.
Berikut yang bukan merupakan tujuan hukum adalah titik-titik. A. Mencapai keadilan. B. Memperoleh kekuasaan. C. Mencapai ketertiban. D. Menjamin kepastian hukum. E. Mencapai perdamaian. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah? Ya, jawaban yang tepat adalah, jadi berikut ini yang bukan atau yang tidak merupakan tujuan dari hukum ini adalah memperoleh kekuasaan. Jadi tujuan hukum ini mempunyai sifat universal. Seperti apa? Seperti ketertiban ya, universal ini. Jadi tujuannya ini bersifat universal seperti ketertiban, ketentraman ya, terus juga kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Jadi yang bukan merupakan tujuan dari hukum ini adalah memperoleh kekuasaan, sedangkan ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, lalu kebahagiaan ini merupakan salah satu tujuan dari adanya hukum. Kita lanjutkan pada soal nomor 34. Menegakkan hukum berarti menegakkan kebenaran dan keadilan. Apabila dihadapkan dengan suatu peraturan, maka Anda akan taat titik-titik. Jawaban yang tepat adalah bahwa di sini menegakkan hukum berarti menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, apabila dihadapkan dengan suatu peraturan, maka Anda akan taat apabila karena tahu ada sebuah peraturan. Nah, Indonesia adalah negara hukum ya. Indonesia adalah negara hukum. Maka segala sesuatu di dalamnya ini diatur dengan hukum. Nah, sebagai warga negara Indonesia kita harus taat dan patuh kepada hukum yang berlaku dimanapun dan kapanpun ya. Jadi harus kita sebagai warga negara Indonesia kita harus taat dan patuh terhadap hukum atau aturan-aturan yang berlaku, baik itu aturan yang ada di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat, bahkan di bangsa dan bernegara ini ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 35. Berikut merupakan pembagian hukum menurut wilayah berlakunya yaitu titik-titik. A. Hukum material dan formal. B. Hukum publik dan privat. C. Hukum tertulis dan tidak tertulis. D. Hukum tata negara dan administrasi negara. E. Hukum lokal, nasional, dan internasional. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah? Ya, jawaban yang tepat adalah bahwasanya hukum berdasarkan wilayah berlakunya dapat dibedakan menjadi berapa? Ya, jadi dapat dibedakan menjadi hukum lokal, hukum nasional, dan hukum internasional. Jadi hukum lokal ini yaitu hukum yang berlaku di wilayah tertentu. Wilayah tertentu. Sedangkan hukum nasional ini adalah hukum yang berlaku di seluruh wilayah suatu negara ya. Berlaku di seluruh wilayah suatu negara. Sedangkan hukum internasional ini artinya adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antara dua negara atau lebih ya, yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih. Oke. Jadi sekali lagi pembagian hukum menurut wilayah berlakunya ini ada 3. Yang pertama adalah hukum lokal, yang kedua hukum nasional, dan yang ketiga adalah hukum internasional. Kita lanjutkan pada soal nomor 36. Menurut Van Kan, hukum dagang merupakan tambahan hukum perdata yang bersifat khusus atau titik-titik. A. Lex specialis. B. Ius sanguinis. C. Privat rex. D. Ius soli. E. Ius constitutum. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah?
Ya, jawaban yang tepat adalah menurut Van Kan bahwasanya hukum dagang ini merupakan tambahan hukum perdata yang bersifat lex specialis. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, jadi hukum dagang ini tidaklah berdiri sendiri berdiri sendiri lepas dari hukum perdata, melainkan melengkapi hukum perdata. Jadi hukum dagang ini merupakan tambahan atau pelengkap pelengkap hukum perdata. Kita lanjutkan pada soal nomor berikutnya ya. Nomor 37. Perhatikan kasus berikut ini. Mendirikan bangunan. Yang pertama, mendirikan bangunan tanpa izin. Yang kedua, penipuan terhadap calon pegawai. Yang ketiga, transaksi obat terlarang. Yang keempat, mencuri barang. Yang kelima, tidak membayar kontrakan. Dari kasus di atas, yang termasuk contoh pelanggaran hukum pidana. Contoh pelanggaran hukum pidana di masyarakat adalah nomor A, 2, 4, dan 5, B, 1, 3, dan 5, C, 1, 2, dan 3, D, 2, 3, dan 4, E, 3, 4, dan 5. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, ya, jawaban yang tepat adalah 2, ya, 2, terus 4, dan 2, 3, sini ya, 2, 3, 2, 3, dan 4. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, jadi contoh pelanggaran hukum pidana di masyarakat adalah contohnya adalah tadi penipuan, ini penipuan pegawai terhadap calon pegawai. Yang kedua adalah transaksi obat terlarang, ini yang kedua. Yang ketiga adalah pencurian barang. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 38. Pengadilan yang bertugas memeriksa kembali perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri adalah titik. A, PT UN, B, Mahkamah Agung, C, Mahkamah Konstitusi, D, Peradilan Militer, E, Pengadilan Negeri. Jawaban yang tepat adalah, nah, jadi pengadilan yang bertugas memeriksa kembali perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri adalah, jawaban yang tepat adalah pengadilan tinggi ya. Jawabannya ini harusnya bukan pengadilan negeri tapi pengadilan tinggi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, jadi pengadilan tinggi merupakan lembaga peradilan di tingkat peradilan umum ya, di tingkat peradilan di lingkungan peradilan umum. Di lingkungan peradilan umum. Nah, jadi sebagai pengadilan tingkat banding dan mengadili suatu perkara perdata atau pidana yang telah diadili dan pengadilan negeri pada tingkat pertama. Jadi jawaban yang tepat adalah pengadilan tinggi. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 39. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota titik A provinsi, B negara, C kecamatan, D kota, E kabupaten. Jawaban yang tepat adalah ya, pengadilan tinggi ada di provinsi. Nah, pengadilan tinggi dibentuk berdasarkan undang-undang ya. Dibentuk berdasarkan undang-undang. Nah, pengadilan tinggi mempunyai susunan organisasi sama dengan pengadilan negeri, tetapi tidak ada jurusita. Pengadilan tinggi ini berkedudukan di ibu kota provinsi. Kita lanjutkan pada soal terakhir, nomor 40. Pemberian bantuan hukum oleh penasihat hukum kepada tersangka dalam suatu perkara atau kasus hukum dimaksudkan untuk titik-titik. A. Membebaskan tersangka dari perkara. B. Agar bebas dari kesalahan. C. Melindungi haknya. D. Agar tidak dihukum. E. Mengurangi hukuman. Jawaban yang tepat adalah ya, jadi pemberian bantuan hukum oleh penasihat hukum kepada tersangka dalam suatu perkara atau kasus hukum dimaksudkan untuk apa? Yaitu dimaksudkan untuk melindungi haknya. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, dalam persoalan bantuan hukum, dalam persoalan bantuan hukum yang dibela ya, yang dibela
bukanlah kesalahan terdakwa atau tersangka, ya. Melainkan apa? Melainkan hak-hak asasinya. Hak asasinya. Nah, semua ditujukan agar seorang yang dituduh bersalah akan terhindar dari kemungkinan tindakan dan perlakuan sewenang-wenang dari pihak aparat penegak hukum. Jadi dimaksudkan pemberian bantuan hukum oleh penasihat hukum, ya, kepada tersangka dalam suatu perkara kasus hukum dimaksudkan untuk apa? Yaitu untuk melindungi hak-haknya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi atau terhindar dari kemungkinan tindakan perlakuan yang sewenang-wenang, ya, sewenang-wenang dari pihak aparat penegak hukum, penegak hukum. Jadi bukan melindungi kesalahannya, ya, hukum, melainkan melindungi hak-haknya supaya tidak terjadi perlakuan yang sewenang-wenang dari pihak aparat penegak hukum. Baik, untuk pembahasan soal hari ini, latihan soal hari ini dicukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.